Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Hari ini saya sedang berada di daerah Kunciran, tepatnya di daerah Kota Tangerang, di showroom garasi mobil. Hari ini ada jadwal inspeksi mobil pesanan Pak Jam-Jam dari Bekasi. Jadi Pak Jam-Jam ini pesan Toyota Yaris tipenya S, tahunnya 2007 sampai 2008. Kemudian Pak Jam-Jam ini memang carinya yang bahan, kemudian pengen di-upgrade bumper depannya, bumper belakangnya, side skirts-nya itu di 2012 TRD Sportivo. Dan kebetulan sekali ada unitnya yang sudah di-upgrade. Ini unitnya yang akan saya inspeksi hari ini. Mobil ini Toyota Yaris tipe S, tahunnya 2007. Platnya A Kota Serang, pajaknya bulan 12, panjang 2022, dan untuk platnya 2026. Jadi kebetulan sekali unitnya ada yang sudah di-upgrade, mulai dari bumper depan, kemudian bumper belakang. Jadi mudah-mudahan kondisinya cocok di Pak Jam-Jam. Seperti biasa, untuk pengecekan unit, saya video call dengan pemesan. Jadi saya akan jelaskan mulai dari eksteriornya, kondisi mesinnya, kondisi kaki-kakinya dengan cara video call. Jadi di video ini saya akan memperlihatkan video callnya. Saya jelaskan kondisinya kepada pemesan. Saya akan tayangkan di video ini. Oke, langsung saja. Mari kita akan mulai inspeksi mobilnya. Halo, assalamualaikum Om Jam-Jam. Baik, siap Om. Saya akan mulai inspeksi mobilnya. Saya akan jelaskan kepada Om Jam-Jam kondisinya. Untuk bumper depan ini jika memang ingin detailing total, diperbaiki. Satu bumper dirapikan yang kurang rapi ini, kemudian gapnya juga bumper kiri itu antara bumper dan fender dia perlu di setel ulang agar presisi. Jadi bumper ini jika ingin detailing bagus diperbaiki. Di 123 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Dan ini untuk velgnya. Ini ori Yaris juga 2007 ke atas. Untuk ban depan ini saya akan ukur ketebalannya di 6,14 mm, masih layak sekali dipakai. Penyok-penyok halus juga ada jika dilihat lebih detail. Dan ini juga ada seperti ini. Ini harus dicat satu pintu jika ingin detailing total untuk bagian eksterior ini. Lampu memang ada retak di bagian kanan ini, tetapi belum masuk air, hanya baru retak sedikit saja di 4,97 mm. Untuk toolkit komplit semua. Dan untuk rear cross member ini juga utuh. Ini untuk rear cross membernya, plastik pabrikannya semuanya utuh. Bagian ini ori. Dan untuk bagian depan ini juga utuh. Mulai dari sealer kap mesin ini utuh, cross membernya juga utuh. Jadi bagian depan ini aman, tidak ada bekas tabrakan. Untuk mesinnya juga kering, tidak ada rembes sama sekali. Ini dari cover valve aman. Packing starter, seal as roda juga semuanya kering, tidak ada yang rembes. Kemudian untuk aki merek GS Hybrid 45 ampere 12 volt. Oke, masih bagus untuk akinya. Saya akan cek minyak remnya. Ini menyangkut keselamatan, jadi perlu kita cek. Kadar airnya baru 1,5%. Jadi jika sudah di 4% atau 3%
sudah waktunya dikuras karena kadar airnya sudah tinggi dan ini masih layak dipakai. Kuncinya dapat satu, terintegrasi dan masih aktif modulnya, tetapi hanya bagian driver saja yang kunci. Nah ini ya, memang satu pintu itu kan dia ada central locknya, paling itu aja. Beberapa aja yang masalah central locknya. Hanya bagian electric power retract bagian kanan dia tidak fungsi. Ini antara kabel-kabel saja, bisa jadi hanya soket dari sini saja yang ke modulnya bermasalah. Ini jika kabel-kabel saja 200.000, tetapi jika memang pahitnya harus ganti motor power retract-nya itu di 700.000. Untuk electric mirror-nya semuanya aktif, kanan kiri semuanya aktif. Hanya bagian power retract saja di kanan. Ini juga jika ingin diperbaiki bisa. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Nah ini ya, dia ada fault. Ini biasanya habis buka-buka aki. Kemudian dipasang lagi akinya, jadinya problem data. Biasanya jika memang sensor yang ada yang mati itu di cluster dia menunjukkan ada indikator warning nyala. Dan ini kita akan coba quick erase, hapus data yang problemnya. Nah ini sudah pas semua. Tadi di engine dia fault dan ini sudah pas semua. ABS juga semuanya pas. Ini kalau di scan ulang dia kalau sudah dihapus nantinya ya pas semua. Tadi hanya problem data saja. Seperti biasa Yaris itu dia harus buka ini agar terlihat besi yang di dalam dashboardnya. Nah ini ya besinya tuh, tidak ada karat sama sekali. Baut-baut juga di sini itu dia akan mengarat jika memang pernah kena banjir. Nah ini baut-baut juga masih putih, kabel juga masih bersih. Dan untuk di jok-jok ini juga aman, tidak ada karat. Untuk mobil ini tidak bekas banjir, aman. Dashboardnya utuh. Kemudian plafon bagian atas ini juga utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric, ini hanya di sarung, tidak permanen. Untuk kondisi sarung joknya memang di bagian driver dia ada seperti ini, retak-retak sarungnya saja. Untuk orinya dalamnya ada ini untuk jok aslinya. Untuk bagian penumpang depan bagus, hanya bagian driver yang kurang bagus sarung joknya. Ini bagaimana Pak Jam-Jam, jika memang mau dibuka sarung joknya memakai ori saja itu bisa. Nanti dibuka semua baru di salon. Ini bagaimana Pak Jam-Jam. Kilometernya 88.000. Untuk indikator juga tidak ada yang dimatikan. ABS, airbag, electric power steering, terus aki tekanan oli, check engine di bagian kiri. Saya akan startup. Bagus, semua indikator mati ketika mesin hidup, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan untuk setir ini juga kondisinya kenceng, rapi, utuh. Kilometer 88.000 ini asli. Tuas matic ini juga tidak botak, jahitannya masih rapi dan masih ada kulit jeruknya. Serta di bagian pedal gas dan rem, kita bisa lihat di sini juga akan tipis jika memang kilometernya tinggi. Dan ini kilometer di 88.000 ini masuk akal. Lampu-lampu sein semuanya aktif, hanya bagian fog lamp. Fog lamp depan itu dia tidak aktif. Ini nanti kita akan cek jika memang ada masalah dari kabel-kabel saja itu 200.000. Tetapi jika memang harus ganti saklar, kemudian ada penggantian bohlam, itu bisa di 300. Jadi nanti kita cek dulu. Kemudian untuk AC ini dingin, kisi-kisi juga semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Head unit ini juga masih ori dan masih aktif. Dan untuk penggantian oli berikutnya ada datanya, oli mesin 90.000. Sekarang di 88.000.
Untuk penggantian oli transmisi matic memang tidak ada data, tidak ada service recordnya. Mobil ini manual book juga tidak disimpan. Jadi karena tidak ada data, untuk penggantian oli matic itu kita akan ganti. Oli matic itu 400.000. Door trim belakang ini juga detailnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya kotor saja perlu di salon. Jok belakang ini juga sama, dia di sarung saja, untuk aslinya dia ada. Nah ini untuk sarung jok aslinya. Plafon bagian ini juga utuh, tidak ada yang cacat. Kita akan test drive. Untuk perpindahan otomatisnya bagus, tidak menyentak, tidak jeduk. Jadi untuk transmisi maticnya mobil ini bagus, normal. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Klakson ini juga semuanya aktif, rem-rem juga semuanya normal. Untuk nyoba kaki itu, nah di jalan seperti ini nih. Nah, udah terasa untuk kaki ada suara. Nah, untuk mengecek kaki itu seperti ini. Jika 2 titik depan belakang seperti ini 2 juta. Beres rata-rata. Jadi beginilah kondisi mobilnya Om Jam-Jam. Pertama untuk eksterior, jika memang ingin detailing total, ingin mulus banget nantinya, yang gap yang tidak presisi itu juga jika mau di style-style, kemudian yang penyok tipis, yang baret halusnya pengen hilang, itu di detailing, dicat ulang, di sol, itu 2 juta. Tetapi jika ingin seperti ini aja, misalnya tidak masalah di bodi, namanya juga mobil bekas, misalnya mau dibiarkan seperti ini hanya di salon saja nanti misalnya, itu di 500.000. Nyalon itu mulai dari eksterior, interior, ruang mesin. Jadi ini gimana Pak Jam-Jam untuk eksterior? Mau di detailing saja untuk eksteriornya. Kemudian untuk kaki-kaki kita harus cek dulu Om ya, karena kaki-kaki itu tidak bisa dikira-kira, harus diangkat mobilnya, harus dicek. Jadi untuk perkiraan kaki itu 2 juta. Kemudian untuk penggantian oli matic tidak ada data. Ini bagaimana Om Jam-Jam? Jika mau diganti oli biasa saja itu 400.000, tetapi jika ingin di flashing, dikuras, itu 800.000. Jadi Pak Jam-Jam milih yang mana? Baiknya sih dikuras aja Om, udah biar sekalian bersih. Baik, siap Om Jam-Jam. Kemudian untuk elektrik, power retract, kemudian fog lamp itu harus kita cek dulu Om ya. Kalau memang hanya kabel-kabel saja yang bermasalah, itu jasa saja, biasanya 100-200. Kemudian central lock, beberapa ada yang tidak mengunci, itu bisa jadi dari pistol central locknya Om. Itu tidak mahal sih, satu pintu itu 50.000 biasanya. Jadi nanti kita buka dulu door trimnya masing-masing mana yang tidak fungsi. Itu juga bisa diperbaiki Om. Jadi ini bagaimana Om Jam-Jam? Jika mau dibungkus, saya bayar mobilnya dan saya akan bawa pulang. Siap, boleh Mas Yuda bungkus sekarang. Siap, boleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan nanti perbaikannya Om, minta doanya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah sudah beres transaksinya. Setelah saya jelaskan semuanya kondisinya kepada Pak Jam-Jam, alhamdulillah setuju dengan kondisi mobilnya. Mobil ini jadi di harga 86 juta. Terima kasih banyak, tawaran kita sudah dikasih Om Roni. Mudah-mudahan berkah, semoga garasi mobil tambah jaya, tambah banyak sold outnya, amin. Barangkali ada kata-kata dari Om Roni. Buat Pak Jam-Jam, semoga mobil ini barokah ya. Semoga juga awet dipakainya. Semoga juga untuk diudagani mobil ya lebih maju lagi. Subscribernya juga lebih banyak. Kita juga lebih terbantu sold outnya. Mudah-mudahan nanti pelanggan dengan kapok datang ke sini ya. Terima kasih buat Pak Jam-Jam. Semoga ini yang terbaik buat Pak Jam-Jam dan keluarga. Terima kasih.
Alhamdulillah mobil pesanan Pak Zam-Zam dari Bekasi sudah sampai di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan sendiri di video ini. Jadi untuk eksterior, detailnya ada yang kurang rapi di bagian bumper, kemudian joinan antara bumper dan fender tidak presisi seperti di bumper depan dan kap mesin. Ini bisa di setel karena memang upgradean juga, jadi kurang rapi. Ini bisa dirapikan oleh body repair langganan saya. Kemudian jika memang ingin seperti ini saja pun sebenarnya masih enak sekali dilihat karena tidak ada yang pecah parah. Artinya hanya ada baret-baret halus, kemudian penyok-penyok halus. Ini bagaimana Pak Zam-Zam? Jika memang ingin dipoles saja agar tambah kinclong itu bisa. Poles itu 500.000 mulai dari eksterior, ruang mesin, dan interior. Tetapi jika ingin detailing total diperbaiki, bumper depan, bumper belakang, kemudian di bagian pintu ada yang penyok-penyok halus, itu 2 juta. Kemudian PR yang lainnya, mobil ini electric power retract bagian kanan. Itu juga tidak bisa diperkirakan, harus dibongkar dulu. Tetapi yang sudah-sudah, jika memang hanya soket kabel saja yang bermasalah, itu 200.000 jasa saja. Tapi jika harus ganti motor power retract itu di 700.000. Jadi saya pahitkan di 700.000. Kemudian untuk oli transmisi matic tidak ada data, service recordnya tidak ada, jadi kita ganti saja. Itu 400.000. Kemudian untuk fog lamp bagian depan ini tidak nyala. Itu harus dicek dulu nanti apakah bohlam, apakah dari kabel-kabel. Itu perkiraan 200.000. Jadi mobil ini totalnya berikut dengan jasa saya dan perjalanan cek dari kota Cilegon ke Tangerang itu 400. Dan Pak Zam-Zam ini pernah saya cek 1 kali muter dari Bekasi ke Depok. Gagal 1 kali, pernah ada jadwal perburuan mobil pesanan Pak Zam-Zam ini. Di 600.000 totalnya perjalanan dari Cilegon muter ke Bekasi, kemudian muter ke Depok. Jadi totalnya di 93.100.000 mobil ini. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti pesanan Pak Zam-Zam ini, Toyota Yaris tahunnya 2007 tipe S, itu perkiraan siapkan dana 90 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah total, ada spare untuk perbaikan. Karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan, jadi kita butuh spare dana. Kemudian harga mobil bekas juga tidak akan sama rata. Ada yang harganya murah sekali dan kondisinya bagus sekali, itu lagi rezeki. Kemudian ada juga yang murah sekali tetapi nyatanya banyak PR. Dan ada juga yang mahal sekali tapi kondisinya bagus sekali. Kemudian harga mobil bekas juga ada naik dan turun. Sekarang ini update-nya lagi naik. Jika Anda tidak tahu di harga pasaran mobil bekas, Anda bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Di situ ada update harga pasaran mobil. Jadi Anda bisa tahu harga pasaran mobil bekas di aplikasi kedua tersebut. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, tidak banyak perbaikan, itu dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian untuk Instagram saya silahkan di follow, ini Instagram saya. Anda juga bisa tanya-tanya melalui DM Instagram atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada 1 yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya, Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.